persepsi adalah segalanya. Studi tentang bagaimana pikiran manusia bekerja terus menunjukkan bahwa pengalaman kita tentang realitas didasarkan pada bagaimana indera kita merasakan dan otak kita memproses informasi. Itulah mengapa ada begitu banyak variabilitas dalam pemikiran dan keyakinan. Karena kita semua berbeda dalam cara kita memproses sesuatu. Salah satu contoh yang dekat tentang bagaimana pikiran manusia bervariasi dalam pengalaman subjektifnya tentang dunia nyata adalah bagaimana persepsi kita tentang waktu. Banyak dari kita mengalami bagaimana waktu tampaknya berlalu begitu cepat dalam beberapa situasi, tetapi sangat lambat dalam situasi lain. Persepsi kita tentang waktu tidak pernah berubah, sama seperti aturan waktu pada jam. Tetapi pikiran kita membentuk realitanya sendiri terhadap waktu. Salah satu pola yang muncul dalam pengalaman manusia adalah bahwa kita cenderung menganggap waktu berlalu lebih cepat seiring bertambahnya usia. Dan banyak dari kita berpikir dan kembali mengingat bahwa ketika masih kanak-kanak, waktu dalam setahun berasa begitu lama. Dan sebaliknya, sebagai orang dewasa, tahun demi tahun tampaknya berlalu dengan cepat. Dalam retrospeksi, waktu tampaknya telah berlalu lambat sebagai anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa, di mana secara harfiah tampaknya waktu berlalu begitu saja. Ingat ketika kita masih anak-anak, momen bahagia tampaknya dilakukan dengan kenikmatan. Seperti perayaan hari besar keagamaan, ulang tahun, dan momen spesial dan bahagia lainnya. Peristiwa ini tampaknya tidak berlaku bagi yang sudah dewasa. Sebagai contoh, satu pasangan yang sudah berumur ditanya, mengapa mereka tidak menurunkan dekorasi perayaan hari keagamaan mereka setiap tahun? Dan mereka menjawab, untuk apa? Karena sebentar lagi kami harus memasangnya kembali. Karena bagi kami waktu begitu cepat. Tampaknya waktu nyata dan persepsi pikiran kita tentang waktu adalah hal yang sama sekali berbeda. Para psikologi mulai memahami mengapa ini terjadi. Dan jawabannya terletak pada cara otak kita memproses informasi. Studi menunjukkan bahwa ada dua cara utama kita memandang waktu. Pertama, kita melihat waktu pada saat ini. Dan kedua, dengan cara retrospektif ketika melihat ke belakang atau waktu yang sudah lalu, dan perspektif ini sering menghasilkan pengalaman subjektif yang berbeda dari realitas waktu. Tampaknya ada hubungan terbalik antara jumlah pengalaman baru pada saat ini dan persepsi waktu yang lalu. Untuk memaksimalkan kelangsungan hidup, otak kita tertarik pada pengalaman baru, dan ketika otak memproses aktivitas yang tinggi, akan lebih banyak memori yang dikodekan secara visual. Waktu tampaknya berlalu begitu saja ketika kita melakukan banyak kesibukan. Namun, ketika melihat kembali masa-masa itu, tampaknya waktu itu berlalu lebih lambat. Sebaliknya, ketika kita melakukan hal rutin sehari-hari, waktu tampaknya berjalan jauh lebih lambat pada saat itu. Tetapi dalam retrospeksi, periode waktu tampaknya telah berlalu. Itu karena otak kita mengkodekan hal baru. Berbeda dengan hal yang sudah pernah atau familiar dengan kita. Semakin banyak pengalaman baru yang kita miliki, semakin banyak kenangan yang tersimpan, dan semakin cepat waktu terasa berlalu. Jadi, waktu dalam pikiran kita sangat berbeda dengan waktu pada jam. Seiring bertambahnya usia, hal baru berkurang dibandingkan dengan ketika masa muda. Hal ini menyebabkan kita merasakan waktu berjalan lebih lama. Ketika masih muda dan kita bertemu lebih banyak orang, tempat, dan aktivitas baru, hari terasa lebih cepat. Tetapi ketika melihat ke belakang waktu terasa jauh lebih lambat. Itulah mengapa masa muda kita lebih detail dalam mengingat segala sesuatu dibanding ketika nanti sudah tidak muda lagi. Mungkin ada pelajaran penting dalam semua hal ini mengenai kualitas hidup kita. Jika kita ingin tetap muda, bersemangat dan memperlambat persepsi kita tentang waktu yang berjalan terlalu cepat, kita perlu menjaga pikiran kita tetap aktif dan berusaha untuk mendapatkan hal-hal baru. Kita perlu terus belajar, bepergian, terlibat dengan budaya baru, mengambil kelas yang menarik, dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan cara ini, hari-hari mungkin tampak lebih pendek, tetapi hidup kita secara kualitatif akan terasa lebih lama. Mungkin inilah rahasia sebenarnya untuk tetap awet muda dan sehat sepanjang hidup kita. Semoga bermanfaat.